Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua BC ISNU Bangkalan mengucapkan selamat dan sukses atas dilaunchingnya podcast Berisnu dari PAC ISNU Kecamatan Labang. Semoga bisa menampilkan sesuatu konten-konten yang positif, yang edukatif, dan juga memberikan manfaat dan maslahat bagi seluruh umat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berisnu, podcastnya keluarga besar NU Labang. Kali ini kita kedatangan tamu Haji Muzamil SAG. Beliau adalah Ketua Lazisnu Labang saat ini, dan beliau juga pernah menjabat jadi DPR Bangkalan ya Pak? Ya, Tahun berapa Pak? tahun 2004-2009. 2004-2009. Mungkin ada CV tambahan yang kita belum tahu. Pengalaman organisasinya mungkin. Ya, terima kasih saya sampaikan pada host dari Berisnu, keluarga besar NU Kecamatan Labang. Salam kepada semua jajaran pengurus MBC, juga Banom-Banom, juga Ranting NU se-Kecamatan Labang. Perlu saya sampaikan bahwa saya diberi amanah untuk melanjutkan lembaga ambil zakat, infak dan sedekah NU Kecamatan Labang yang sebelumnya ketuanya adalah beliau Kiai Haji Said Umar. Dan sedikit dari saya tentang CV saya, terutama dalam pengalaman dalam organisasi. Selepas dari pondok pesantren, ya, sebelumnya memang diawali dari organisasi di pondok maupun di institut atau di perguruan tinggi. Cuman setelah pulang ke masyarakat di Labang pada waktu itu, mungkin sedikit saya ceritakan, MBC NU di Kecamatan Labang ini sempat vakum kurang lebih 16 tahun. Karena saya dari pondok punya amanah dari Kiai Hadratus Syekh Kiai Asad Syamsul Arifin, santrinya atau alumni harus ikut memikirkan tentang Nahdlatul Ulama. Dari pesan beliau saya tergugah untuk ikut berpartisipasi dan berkhidmat di NU. Karena NU di Kecamatan Labang ini sempat vakum, akhirnya saya bersama dengan kiai-kiai yang ada di Labang menghidupkan kembali MBC NU Labang sampai sekarang eksis, dan alhamdulillah sudah banyak kemajuan-kemajuan yang ada di MBC NU Labang. Berawal dari ini, saya karena pada waktu itu lahirnya atau bergeraknya kembali MBC NU Labang bertepatan dengan reformasi, dan kebetulan pada waktu itu lahir Partai Kebangkitan Bangsa, otomatis NU pada waktu itu ikut berkecimpung dalam politik, termasuk saya ikut juga dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Di samping itu saya pernah juga
di organisasi ini menjadi pengurus Ansor jabatan waktu itu di Wakil Bendahara PC Ansor Bangkalan, dan juga pernah menjabat di organisasi Kecamatan Labang ini menjadi ketua KKMD waktu itu, kelompok kerja kepala madrasah Kecamatan Labang. Juga pernah menjadi ketua pengurus anak cabang PKB Kecamatan Labang. Dan alhamdulillah Allah mentakdirkan saya menjadi anggota DPR periode 2004-2009. Setelah itu tidak jadi lagi dan masih diberi kesempatan oleh Pemkab Bangkalan menjadi anggota Komisi Informasi satu periode sekitar tahun 2011 sampai 2014. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya tetap berkhidmat, dan insyaallah dengan ridha Allah saya akan tetap berkhidmat di Nahdlatul Ulama, terutama di Kecamatan Labang sampai akhir hayat. Wah, amin Allahumma amin. Mungkin ini sekilas kurikulum vitae saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host Berisnu. Terima kasih. Oke, lumayan panjang pengalamannya dan sangat menarik ya, udah menjadi pendobrak hidupnya NU Labang kembali, jadi Ansor, DPR, dan berbagai organisasi lainnya. Mungkin langsung saja ini Pak, Lazisnu ini, apa itu Lazisnu? Lazisnu ini adalah lembaga amil zakat, infak, dan sedekah, yang dimana lembaga ini adalah membantu MBCNU dalam menangani amil zakat, infak, dan sedekah. Jadi Lazisnu ini adalah tempat beramalnya, berzakatnya, berinfak, dan bersedekahnya kaum Nahdiyin, orang-orang Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Labang. Kalau bukan NU nggak masalah. Cuman yang lebih kita tekankan adalah bagaimana warga NU ini punya wadah untuk berinfak, beramal, bersedekah, dan lain sebagainya. Ya, tentunya insyaallah di lembaga amil zakat, sedekah, infak NU ini akan amanah menjalankan tanggung jawab sepenuhnya dari masyarakat, terutamanya Nahdlatul Ulama. Demikian. Untuk Lazisnu ini di Labang udah terbentuk sejak kapan? Sebenarnya Lazisnu ini sudah lama diimpikan untuk berdiri. Cuman Lazisnu di Kecamatan Labang ini baru 1 tahun terbentuk. Jadi kita sudah 1 tahun berulang tahun Lazisnu Kecamatan Labang ini. Ini nih Pak, Ya. koin apa ini Pak? Program apa ini Pak? Ini merupakan program unggulan dari Lazisnu. Jadi setiap pengurus NU Labang diharapkan untuk mempunyai kaleng koin ini, dengan harapan kita beramal setiap hari gerakan 1000 sehari. Jadi kita punya rezeki lebih cukup 1 hari 1000 kita masukkan. Nah, kalau misalnya bagi yang Nahdiyin atau warga NU yang laki-laki yang merokok misalnya, kalau kembalian rokoknya, kembalian ya, rokoknya, benar. Nah, kalau misalnya ada kembalian masukkan aja 1000. Oke. Kalau bagi yang warga Nahdiyin yang
perempuan. Nah, mungkin ada sisa belanja lebih. Nah, itu masukkan aja. Nanti dari kami, tim kami dari Lajisnu akan menjemput setiap bulannya. Kita ambil ke rumah masing-masing. Ya, ini program unggulan dari Lajisnu. Bener ya Pak. Ya. Ini kalau saya sisa belanja 1.000 disedekain ke orang kan gak enak. Kalau dimasukin ke sini Ya. kan bisa ya. Nah, kalau 1.000 kan malu Oh, kayaknya. iya benar benar. Kita ngasih ke orang 1.000 itu malu. Nah, kalau dimasukkan ke kaleng ini tidak terasa. Jadi ini untuk perorangan ya Pak. Ya, untuk perorangan. Kalau buat yang di toko-toko itu ada. Yang di tempat usaha ada. Kita buatkan kotak yang lebih besar, yang transparan. Jadi kalau ada orang beli mungkin pingin sedekah atau infak, ada sisa belanjanya bisa dimasukkan ke kotak Lajisnu ini. Berkahkan rizki dengan berbagi. Wih, mantap nih. Ini kan salah satu program unggulan Lajisnu. Program yang lain mungkin apa aja selain ini? Untuk donatur, memang ini adalah program unggulan. Cuman kita selalu menerima dari para muzaki untuk menginfakkan rizkinya atau jariah atau dari rizki-rizki yang lain yang akan diserahkan atau ditasarufkan kepada yang berhak. Jadi nanti kita sebagai amil yang ada di Lajisnu ini akan mentasarufkan kepada yang berhak, terutama ke anak yatim, kaum duafa, fakir miskin dan sebagainya. Insya Allah kami akan amanah untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh warga Nahdlatul Ulama. Oke. Kalau kami tertarik mau kaleng ini mau bisa dijemput sebulan sekali kan ya Pak ya? Ya, Itu bisa menghubungi Bapak. ya langsung bisa menghubungi saya. Nanti nomornya ada di bawah Ya, sini. ada. Oke. Untuk legalitas Pak. Legalitas. Wah ini legalitasnya Lajisnu. Ya, alhamdulillah Lajisnu ini secara struktural legalitasnya sah secara hukum, terutama hukum bangsa Indonesia, hukum pasti yang ada di Indonesia ini. Sudah ada undang-undangnya tentang Lajisnu, tentunya yang ada di Departemen Agama. Berarti Jangan ragu-ragu tentang legal yang ada di Lajisnu ini. Sudah ada payung hukumnya secara sah. Begini Mas. jadi yang mau bersedekah atau ingin berzakat, ingin mewakafkan sesuatu bisa ya di Lajisnu. Udah sah secara Ya, hukum. alhamdulillah. Mungkin ini tadi kan dari tadi program pemasukan. Ya, terus dikeluarkannya dalam bentuk apa biasanya? Alhamdulillah kami dari Lajisnu mentasarufkannya atau mengeluarkannya ke muzaki, yang berhak mendapatkan zakat ini. Alhamdulillah dalam event-event tertentu seperti acara memperingati acara Muharram, kita sudah menyantuni anak yatim, fakir miskin. Di samping kita turun langsung ke ranting-ranting NU di Kecamatan Labeng, juga ada kerjasama dengan lembaga amil zakat yang ada di Kecamatan Labeng seperti yang ada di Sidogiri. Itu kita kerjasama untuk mentasarufkan hasil dari Lajisnu atau koin kaleng ini. Oke. Berarti bisa dalam bentuk mungkin penyerahan untuk anak yatim Ya. gitu ya. Ya. Sementara memang hanya berupa
uang ya, uang. Belum berupa apa semacam beasiswa, itu belum. Beasiswa kita akan program ke depannya. Cuman sebelumnya di masa khidmatnya Kiai Said Umar itu Aziz Nu pernah mengeluarkan juga, mentasodufkan ke badan usaha atau ranting yang punya usaha, sebagian dari modalnya itu kita sertakan. Jadi Aziz Nu menyertakan modal untuk usaha yang ada di ranting NU Kecamatan Labeng. Oke. Oke. Nah, di samping itu program yang lain pentasorufan diantaranya memberikan bantuan air mineral ke orang atau warga Nahdien yang meninggal. Ya bukan ke orang yang mati, tapi sohibul misibahnya kita bantu dari air mineral. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk warga yang mengalami musibah atau kematian. Amin, amin. Mungkin ini dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke host lagi. Oke. Terima kasih untuk penonton podcast Berisnu. Itulah sekilas tentang Lazisnu yang disampaikan oleh narasumber Haji Muzammil SAG. Demikianlah podcast kita hari ini, dan bagi teman-teman IPNU, IPPNU, Ansor, segala Banom NU dan lain-lain yang ingin podcast atau ingin menyampaikan sesuatu, silakan hubungi kami. Saya host kali ini Agung Riandra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.